Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah perak di tempat masing-masing. Sebelumnya saya akan mengajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan untuk pertemuan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ketika kami belajar firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang memberikan pengertian, Roh-Mu yang kudus yang memberkati, Roh-Mu yang kudus yang meneguhkan kami sehingga kami bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar pada saat ini di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Melalui nats ini saya akan berikan judul pengharapan dalam masa yang sulit. Kita tahu sekarang atau saat ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada wabah yang disebut virus COVID-19, atau kita sedang dalam situasi pandemi, dan dalam hal ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Banyak orang mengalami kebingungan karena menghadapi kenyataan hidup yang bertentangan dengan kehendak mereka dari apa yang mereka pikirkan. Dari situasi yang sekarang ini, mari kita belajar dari Habakuk. Kalau kita melihat, Habakuk juga mengalami hal seperti itu pada zamannya dulu. Namun yang pertama, dia mempunyai pengharapan di dalam ayat yang ke-16, yaitu menenangkan hati. Habakuk menenangkan hati, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Habakuk menghadapinya dengan tenang dan percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang selalu memperhatikan dan yang memberikan yang terbaik. Ada pujian yang seringkali kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kelihatannya di luar kemampuan kita, jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tenang. Bila seseorang melihat atau mengalami hal-hal yang tidak enak, biasanya responnya terkejut dan gemetar. Habakuk tidak terus larut dalam keadaan gemetar, walaupun situasinya memang bisa menjadikan dia seperti itu. Namun di situ dia mengatakan, dengan tenang akan kunantikan. Dari sini kita melihat betapa luar biasanya iman Habakuk. Habakuk percaya bahwa dia tidak sendiri menghadapi kesulitan. Tuhan bersama dia
di dalam kehidupannya. Bahaya yang mengancam tidak membuat hati Habakuk ciut. Ia tahu bahwa Tuhan bersamanya. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kenyataannya seperti ini, sulit. Namun marilah kita bangkit seperti Habakuk. Kita menjadi tenang, menenangkan hati karena percaya Allah yang menyertai kita adalah Allah yang mengasihi kita. Yang kedua, di dalam ayat 17 dan 18, Habakuk bersuka cita. Sesuatu yang aneh dalam kegagalan, dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi yang tidak menyenangkan. Di situ dikatakan Habakuk bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Keadaan perekonomian yang mungkin saat ini sedang jelek, keadaan situasi di sekitar kita mungkin saat ini tidak memungkinkan kita untuk melangkah. Namun ketahuilah bahwa karena Allah yang menyertai, marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita di sini adalah sukacita yang keluar dari hati, dari dalam hati yang keluar seperti mata air yang terpancar. Sukacita yang seperti ini tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Kalau kita seringkali mendengar banyak orang mengatakan bahwa jika semuanya berjalan dengan lancar, maka aku akan bersuka cita. Tapi bagaimana jikalau kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami kegagalan, mengalami kebuntuan, mengalami kesendirian, mengalami keterpurukan? Masihkah ada sukacita di dalam diri kita? Atau sukacita yang ada pada kita mulai luntur, digerus oleh keadaan yang sedang kita hadapi? Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Itu merupakan dasar daripada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga kita bangkit dan kita dikuatkan oleh karena firman Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-19, percayalah dengan iman. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia menguatkanku dan Ia memerdekakan aku. Merupakan pengakuan Habakuk dalam situasi yang sedang ia hadapi. Satu-satunya pribadi yang sanggup membangkitkan kekuatannya dan membangkitkan semangatnya adalah Allah yang menjadi sumber kehidupannya. Allah lah yang menjadi sumber kekuatannya. Jemaat dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau mungkin ada di antara saudara saat ini ada dalam masa sulit, entah itu kesehatan, perekonomian, dan yang lain-lainnya, jangan takut. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan Allah menuntut kita sebagai umat pilihannya di dalam menghadapi setiap situasi, supaya kita diberi kekuatan. Kalau kita mempunyai pengharapan, marilah kita hadapi situasi yang sedang terjadi ini dengan tenang hati, dengan sukacita, dan dengan iman dan percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendirian dan Allah menyatakan kuasa-Nya. Kita percaya Allah meneguhkan kita dan memberi jalan keluar kepada kita. Mujizat terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau yang memberikan pengertian di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan sukacita, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kuat, tetap bangkit, dan mempunyai pengharapan, karena Tuhan menyertai kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.